menanam tanaman pepper groene Korea. Ini bahasa Belanda groene itu artinya hijau. Bahasa kita cabai rawit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lihat, kita bisa menanamnya di pekarangan rumah kita. Halo semuanya, assalamualaikum. Sekarang saya mau membuat bibit cabai rawit nih. Lihat, ini saya beli di toko ininya bibitnya. Ya, jadi bukan bikin sendiri. Nah, saya akan kasih lihat bagaimana caranya. Pertama nih saya punya bak seperti ini. Nah, bak ini bolong-bolong, lihat ya, di matahari bolong-bolong. Terus di sini ada tutupnya. Nanti akan saya tutup kalau udah masuk ya. Nah, kemudian kalau udah saya tutup karena ini bolong, saya masukin ke plastik ini. Ini plastik yang ini nih. Nah, saya akan masukin ke plastik ini, lihat. Jadi kan lumayan. Kalau diisi air nggak bocor. Nah, nanti saya akan masukkan tanahnya ke dalam ini ya. Nah, sekarang saya masukin tanahnya dulu ya. Ini tanahnya saya beli yang udah siap. Di sini di tanah ini ada vitamin, ada nutrisi. Nah, jadinya kita bisa pakai untuk membuat bibit. Dan tanahnya ini agak gembur, nggak terlalu padat. Kita masukin terus ya sampai ini sedikit penuh, tapi jangan penuh banget ya teman-teman, karena kan nanti kita mau siram air, jadi nggak kebanjiran banget di atasnya. Nah, tanahnya kan udah saya isi penuh nih ya. Lihat ya, maaf ya, saya bikinnya di dapur karena di luar itu cuacanya masih dingin, kira-kira 11 derajat. Jadi saya belum bisa bikin di luar. Nah, kalau untuk bikin bibit bisa kok di meja ya, karena belum terlalu sibuk sekali. Nanti kalau kita udah pindahkan ke pot besar, baru kita di luar. Nah, tanahnya kita rapi-rapikan dulu ya teman-teman, biar nggak ada yang jadi rata ya semua. Oke, setelah ini sudah rata. Nah, di sini saya punya bibitnya nih. Ini bibitnya, bibit pepper groene Korea di sini namanya. Sesuai dengan judulnya, lihat ya teman-teman. Nah, saya pindahin di sini karena supaya saya gampang untuk ngambilnya. Nih, untuk ngambil atau menumpahkannya di piring ini. Saya tumpahin aja di piring ini ya, biar kelihatan. Nah, ini bibitnya nih. Lihat seperti ini. Nah, ini cabai yang saya beli. Biasanya kalau bibit dari beli itu bagus, hasilnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama sebelum kita mulai masukin ke dalam tanah ini, kita harus tusuk-tusuk dulu di sini ya teman-teman. Jangan lupa kita bolong-bolongin, kasih jarak gitu segini, kemudian segini, biar kita nanti kalau naruh bibit kita ingat taruhnya yang mana yang udah, mana yang belum. Nah, lihat, jangan dalam-dalam ya, cukup aja kira-kira gitu, 5 cm, 1 cm mah udah kedalaman, setengah cm aja kira-kira ya. Seperti yang saya lakukan ini, gini ya, bolongin begitu terus ya sampai selesai nanti ya. Nah, sekarang kan udah saya bolongin nih semuanya nih. Kita masukin beberapa cabenya ya di sini tuh, lihat. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 di tempat bolongan tadi. Kita taruh di sini nih tuh. Ya. Nah, di sebelah satunya bolongan satu lagi juga kita taruh nih beberapa biji tuh. Ini juga. Ini juga, di sini juga. Nah, ini saya kasih contoh sedikit aja dulu.
biarin Anda bisa melihatnya. Nah sekarang udah pada masuk nih bijinya ya teman-teman, lihat tuh di dalam ada bijinya. Nah, kita tinggal menutupnya aja nih pakai jari aja tuh. Nah, gampang kan? Bisa juga yang pakai tisu ya teman-teman, tapi nanti saya ajarin bagaimana yang pakai tisu. Ini yang pakai tanah aja ya. Nah kalau yang pakai tisu nanti beda lagi caranya. Oke, saya lanjutin dulu ya, masukin bijinya ya. Nanti videonya panjang kalau saya sampai selesai ya. Nanti saya sambung. Nah lihat ya teman-teman, saya udah selesai ikan semua, udah saya masukin semua bibit-bibitnya, lihat. Nah saya tinggal nutupnya aja pakai jari pelan-pelan begitu ya, pelan-pelan seperti ini, lihat. Nah, jadi gampang. Nah, nanti kalau nyiramnya jangan langsung ya, nyiramnya nanti kalau udah selesai semua. Kalau saya selalu tanahnya kering dulu, karena kalau tanah basah susah nempel di tangan, ngotorin tangan juga jadinya. Kalau begini kan enggak, kalau kering tanahnya. Nah ini tanahnya subur sekali karena tanahnya beli, jadi udah ada nutrisinya, semua udah masuk, vitaminnya, pupuknya ya tuh. Nah, biasanya kalau saya bikin cabai begini jadi sih jadi banyak, tapi kalau ini nanti jadi banyak, Anda mau bikin sedikit ya Anda tinggal pilih baknya, ini tempatnya yang kecil aja, jangan terlalu gede-gede. Nah cuma mau bikin sedikit karena saya bikinnya banyak, jadi agak besaran sedikit ya tempatnya. Nah lihat sekarang udah rapi kan teman-teman. Nah kita tinggal sedikit dipadatkan, tapi jangan padat sekali ya, di tatap-tatap aja gini tuh, ditatap-tatap dikit ya. Nah setelah ditatap-tatap begini, sekarang kita akan siram ya. Nah sebelum menyiramnya ya, di sini saya pakai botol aqua. Nah tutupnya saya boleh beli. Nah di sini jadi dia bolong-bolong kecil. Kalau Anda nggak punya, Anda bisa beli, bisa simpan bekas botol aquanya. Terus lalu di botol ini ya, Anda kasih bolong-bolong aja pakai jarum atau pakai paku ya. Itu bisa, supaya kita nanti kalau menyiramnya itu rata gitu. Nah kita siram ya. Ini teman-teman, jangan kebanjiran ya, takutnya busuk. Kalau busuk nanti nggak jadi, banyak bakteri yang datang ya tuh, seperti ini ya. Nah, saya sih senang bertanam begini-begini, karena kalau saya bertanam saya selalu ada hasilnya. Lumayan sih buat lucu-lucuan, buat iseng. Menanam itu menyenangkan loh teman-teman ya. Nah kira-kira airnya segini aja sedikit ya tuh, jangan basah-basah banget ya, nanti busuk. Oke, nah setelah kita siram kita tutup. Nah tutupnya di sini saya punya tutupnya nih, lihat bolong-bolong. Ini baknya memang saya beli khusus ya, buat supaya hasilnya bagus ya. Karena membuat tanaman itu kalau nggak bagus tempatnya kadang-kadang nggak mau jadi. Nah ya bagus juga belum tentu jadi juga ya, itu tergantung tangan kita sendiri, tangannya tangan hijau atau enggak. Kalau tangan hijau tuh artinya tangan kita selalu cocok buat bertanam ya. Oke sekarang udah ditutup begini nih teman-teman ya, kita memberikan namanya biar kita ingat ya. Nanti ini tadi namanya pepper, cabai rawit, tulis aja cabai rawit biar ingat, pepper cabai rawit. Nah sama kita nulis tanggalnya, jangan lupa. Kalau kita udah menulis tanggalnya, nah baru kita sini ya, aduh nggak muat lagi, tulis saja di sampingnya sini ya tanggalnya. Tanggalnya sekarang ke tanggal 15. Nah, tanggal 15 bulan 3. Saya tulis begitu aja karena saya paham. Karena kalau kita menulis tanggal sama bulannya ya, kita tahu cabai itu ya setiap bulan apa. Nah di sini kalau di Belanda ini cabai itu sekitaran bulan Maret.
Makanya Maret tanggal 15 nih saya udah langsung mulai. Kalau saya mulainya bulan Juni itu telat, nggak bisa lagi dia berkembang, cuma menumbuh kecambah. Nah sekarang saya tempel di sini ya teman-teman, yang udah kita tulis tadi. Nah kalau kita udah tempel begini ya, nanti kita tinggal menyiramnya kira-kira 1 hari sekali gitu, tapi dikit aja airnya ya, karena kita udah ngasih air pertama tadi basisnya. Nah seperti ini ya teman-teman tuh ya baknya. Nah sekarang kan kita udah selesai nih ya cabai ini tadi ya. Nah kemudian nanti kita tinggal taruh di tempat yang panas, temperaturnya sekitaran 20 derajat ya. Nah, tempat panas itu supaya nanti dia plastik ini akan mengeluarkan uap atau keringetan. Nah di keringet itu nanti akan ada yang namanya embun. Nah embun itu nanti akan menetes ke sini ya. Jadi kalau kita lupa menyiram masih ada air dari embun tadi. Tapi kita selalu cek ya. Ini kira-kira kisaran 2 mingguan apa dia baru datang kecambahnya ya. Karena saya juga lupa, kadang-kadang tergantung juga sama kesuburan tanahnya. Kalau tanahnya subur dia akan cepat, tapi kalau tanahnya lambat dia jadi lambat juga. Nah oke ya teman-teman, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, share, dan komen channel Lagi Bertanam. Sampai jumpa, bye bye.